didukung oleh Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Petro News Dialog bersama saya Rida Pulmi dan masih bersama dengan narasumber pada hari ini masih membahas mengenai Pancasila Pemersatu Bangsa. Tadi sudah berbincang dengan Pak Lilu, Pak Hodi dan juga Pak Sabto. Tadi Pak Sabto sempat menyebutkan bahwa organisasi masyarakat di Kota Semarang ini sudah mulai menjalankan Pancasila begitu dalam kehidupan berorganisasi. Tapi tampaknya ini Pak, kalau kita lihat banyak masyarakat yang masih dalam tanda kutip memandang sebelah mata organisasi masyarakat, masih kadang dipandang negatif. Bagaimana Pak Sabto menanggapi hal ini? Begini, sebetulnya ormas-ormas yang ada di Kota Semarang ini kita istilahnya mereka itu sudah berorganisasi, bergabung dalam satu forum komunikasi yang disebut Forum Komunikasi Ormas Bersatu Kota Semarang. Nah, di dalam melalui forum komunikasi ini, ormas-ormas yang mungkin tadi yang disebut mungkin tanda petik bertindak negatif yang mungkin dipandang negatif oleh masyarakat, ini di antara mereka sendiri sudah bisa saling menegur begitu, Mbak. Jadi alhamdulillah di Kota Semarang organisasi yang negatif ini saya pikir sudah sangat kecil sekali ya yang melakukan hal-hal yang bertindak negatif. Memang masih ada, tapi ini biasanya sudah kita di antara forum komunikasi itu bisa terselesaikan. Ya mudah-mudahan kalau nanti kalau masih ada organisasi-organisasi yang sifatnya negatif tadi ini bisa dilaporkan ke kami kalau dia melakukan tindakan-tindakan misalnya katakanlah kriminal atau mungkin yang tindakan tidak sepantasnya, ini bisa berlaku ketentuan hukum yang berlaku. Terus di dalam ormas sendiri perlu kita ketahui, ormas ini di dalam undang-undang itu ada namanya ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Yang ormas yang tidak berbadan hukum ini pun ada dua juga, yang tercatat atau terdaftar di Kesbangpol dan yang tidak terdaftar. Nah, oleh karena itu saya bisa menjamin bahwa ormas yang terdaftar ini mereka perilaku dan organisasi karena mereka akan punya program kerja dan sebagainya, kepengurusan jelas, mereka melakukan hal-hal yang benar lah begitu, yang negatif. Yang mungkin ormas yang tidak terdaftar tadi. Ya, berarti sudah ada payung hukumnya sehingga tidak perlu khawatir masyarakat begitu ya. Oke, tadi Pak Sabto juga sempat menyebutkan bahwa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat ini ada tantangan dan juga ada peluang. Kalau Pak Lilu melihat hal ini sebenarnya di Kota Semarang yang paling perlu kita soroti untuk tantangannya ini apa, Pak? Iya, terima kasih. Tantangannya untuk ini kan kita generasi milenial ini kan dengan kemajuan teknologi tentunya kita harus bisa mengajarkan atau mencontohkan lah generasi milenial ini, apalagi sekarang tadi disebutkan kemajuan teknologi dengan media sosial yang begitu cepat sekali berkembang ini kan kita harus bisa mengajarkan norma-norma Pancasila ini kepada generasi muda gitu loh. Kita menjadi contoh gitu. Kalau generasi muda ini kan yang dilihat yang di atas. Nah, kita sebagai generasi yang di atasnya tentunya kita akan memberikan contoh yang baik, apalagi untuk menggunakan media sosial ini, jari ini nggak bisa ini gitu lah. Kita harus memberikan contoh yang baik lah untuk generasi milenial dalam menggunakan media sosial. Tentunya dengan norma-norma yang ada, Pancasila, budaya, agama itu memang harus kita berikan contoh. Iya, betul sekali karena perkembangan teknologi ini terkadang jari lebih cepat begitu ya. Nah, kalau Pak Honi melihat ini bagaimana, Pak? Jadi begini, Mbak, sosial media itu sebenarnya perebutan ruang dan waktu. Jadi kalau di sosial media kita-kita yang sadar ini, nasionalis, Pancasilais, peduli dengan persatuan dan kesatuan bangsa, kita tidak turun di sosial media, makanya sosial media ini akan didominasi oleh orang-orang yang suka berpecah belah, orang-orang yang radikal, yang menyebarkan paham-paham yang tidak Pancasilais. Maka dalam hal ini ya walaupun kita ini tadi Mas Lilo, kita mungkin generasi agak tua ini, kita harus adaptif juga. Kita harus ikut terlibat di dalamnya, ikut membuat akun Instagram, aktif. Pak Wali Kota kan aktif sekali, Mbak. Pak Indra Priadi, Mbak Ita, dan semuanya. Kita aktif di sana. Kita
isi ruang-ruang di sosial media waktu-waktu itu sehingga ada perimbangan di dalamnya. Sehingga bukan sosial media tidak didominasi oleh konten-konten budaya barat, konten-konten luar saja, atau yang tidak Pancasilais, tapi kita isi dengan konten-konten yang Pancasilais. Ya Kampung Pancasila, ceramah-ceramah Pancasila, video-video Bung Karno yang mengajak kita untuk mengingat kembali pentingnya Pancasila dan seterusnya. Maka kita harus aktif nih di sosial media supaya ada perimbangan di dalamnya. Ya berarti ada cara baru begitu ya Pak Honi ya untuk betul. menerapkan Pancasila di masyarakat dengan sosial media. Nah saya ingin bertanya lagi ke Pak Lilu, sosial media setuju atau tidak Pak tapi? Ya setuju, tapi dalam menggunakan kita harus ini tepat sasaran. Pertanyaan berikutnya adalah Pancasila selama ini kan dimasukkan ke dalam pelajaran sekolah secara akademik. Kalau Pak Lilu melihat begitu, masih efektif atau tidak Pak? Saya kira masih efektif. Pancasila ini kan kalau dari saya kalau boleh beda nggak ada matinya lah untuk kita berbangsa dan bernegara gitu. Apalagi kita bermasyarakat yang kita cukup kecil aja di kota Semarang lah. Kita sudah berbagai macam karakter kan gitu. Agama, ras kan gitu, itu sangat penting sekali. Oke, berarti ada banyak cara untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat meskipun memang untuk akademik memang masih nomor satu begitu ya Pak Lilu ya. Kemudian ada juga cara-cara lain yaitu tadi Pak Honi menyatakan lewat sosial media. Kemudian ada juga Kampung Pancasila. Ya mungkin kita bisa sedikit belajar tentang Pancasila sembari berwisata. Bagaimana Pak Honi menanggapi hal itu? Jadi Kampung Pancasila itu Mbak, kita berusaha memberikan wahana bagi masyarakat untuk belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebuah kebenaran itu tidak akan betul-betul dipahami kalau kita tidak mempraktekannya. Nilai-nilai Pancasila sama, kita tidak akan bisa benar-benar memahami nilai Pancasila kalau kita tidak mengamalkannya. Makanya dengan mengamalkannya, sambil mengamalkan kita juga belajar memahami. Nah, makanya Kampung Pancasila ini diprogramkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat supaya warga-warga ini dalam skup mikro lebih kecil di kampung itu masyarakat menerapkan tentang toleransi. Tidak akan tahu kita bagaimana toleransi yang benar kalau kita tidak mempraktekkan sendiri bagaimana tentang toleransi. Di kampung tentang gotong royong. Masyarakat nggak akan paham tentang gotong royong kalau tidak belajar untuk melakukan gotong royong. Nah itulah berarti di Kampung Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Sehingga lebih paham. Oke, baik. Gitu, Tahan dulu Pak Honi, nanti Ya. kita akan membahas lebih lanjut mengenai seberapa efektif sebenarnya Kampung Pancasila dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi warga Kota Semarang. Tetap bersama kami pemirsa. Didukung oleh